Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah kajian fikih sekalian, hari ini adalah hari pertama, kali yang pertama kita akan membaca sebuah kitab fikih. InsyaAllah ke depan kita akan belajar lebih dalam tentang hal-hal yang bersifat fikih, fikih ibadah. InsyaAllah kami ke depan akan mengajarkan atau akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang ada pada kami tentang ilmu fikih. Kita akan belajar bagaimana nanti cara ibadah yang sesuai daripada Rasulullah SAW. Kita belajar bagaimana cara solat yang betul, cara ambil air sembahyang yang betul, kemudian cara berpuasa yang betul, hal-hal yang batal dalam puasa, hal-hal yang makruh dalam puasa, hal-hal yang batal dalam solat, hal-hal yang makruh dalam solat. InsyaAllah kita akan bahas bersama. Tentunya di channel kami, kajian fikih, insyaAllah. Jemaah kajian fikih sekalian, sekarang kita berada di depan sebuah PC, sebuah laptop, seperti mana yang jamaah lihat. Di sana tertulis bahwa ada sedikit gambaran kitab fikih. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Qadhi Abi Syuja'. Beliau menulis sebuah kitab yang terkenal namanya Matan Ghayah wa Taqrib. Jadi sebenarnya kitab ini juga merupakan sebuah kitab yang wajib dipakai oleh orang-orang yang mengaji di pesantren, atau dalam istilah di Aceh itu mengaji di dayah. Jadi setiap santri wajib bisa untuk membaca kitab ini. Nah, perlu diketahui bahwa kitab Ghayah wa Taqrib ini adalah kitab singkat ya. Maksudnya rukun-rukun dan solat-solat yang dibahas di dalamnya juga tidak rinci seperti mana kitab-kitab yang lain. Tapi walaupun demikian, bahwa kitab ini sangatlah berpengaruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kitab ini mengandung banyak faedah bagi kitab-kitab yang panjang. Kita bisa melihat bahwa kitab Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Qadhi Abu Syuja' itu adalah kitab yang menjadi pedoman inti bagi kitab-kitab yang lain ya. Ini gambar yang Anda lihat sekarang adalah gambar di mana banyak kitab fikih yang dihasilkan oleh beberapa karya para ulama-ulama besar. Kita tahu bahwa seperti kitab Tuhfatul Muhtad, kitab ini sampai 6-7 jilid ya, masalah fikih. Kemudian kitab Minhajut Talibin, kitab Al-Bajuri, Minhajut Tullab, semuanya ini adalah kitab-kitab besar dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Tentunya bagi mazhab Hanafi juga memiliki banyak kitab-kitab seperti ini. Para muridnya mengarang. Kemudian bagi mazhab Maliki juga demikian. Nah, gambar yang seperti ini adalah gambar silsilah pengambilan kitab-kitab ya, kitab-kitab yang panjang yang besar-besar itu didapat dari beberapa kitab yang disyarah. Seperti contoh, karena kita membaca kitab Ghayah wa Taqrib, ke depan kita akan membaca terus kitab ini. Kitab ini sebenarnya sudah lama dikarang oleh pengarang kitab. Kitab ini merupakan salah satu kitab tertua. Sebelum ada kitab-kitab yang lain, kitab ini menjadi kitab tertua. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Imam Abu Syuja' itu hidup, beliau itu meninggal pada 593 Masehi. Ini Ghayah al-Ikhtisar, karya Abu Syuja' al-Asfahani. Jadi sebelum ada munculnya kitab Tuhfatul Muhtad, yaitu pada tahun 974 Hijriah, ya kan? Beliau ini sudah menulis kitab lebih dahulu. Bisa kita katakan masa beliau dengan Imam Syafi'i itu tidak terlalu jauh ya. Masa Imam Syafi'i meninggal itu pada tahun 402 Hijriah. Jadi beliau ini lahir di beliau ini meninggal pada 593 Hijriah. Jadi ada beberapa ulama yang mengambil kitab ini sebagai kitab inti untuk disyarahkan kembali menjadi kitab yang panjang. Salah satunya adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Itu adalah
pendapat ditulis oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian dari kitab Fathul Qarib ini disyarah lagi oleh Imam Syabra Marasi. Kemudian Imam Al-Barmawi, Imam Al-Bajuri, dan Imam Nawawi Al-Jawi. Ini dari Indonesia ya. Nah, jadi ini adalah kitab yang panjang, yang besar-besar, tapi bukan di sini nanti pembahasan kita. Kita hanya fokus kepada kitab Ghayah Al-Ikhtisar. Maka oleh karena itu, kitab Ghayah Al-Ikhtisar ini sebelum munculnya ulama-ulama besar ini, semuanya ini, itu mereka telah mengetahui bahwa dahulu itu kitab yang paling bagus adalah kitab Ghayah Al-Ikhtisar. Namun, kitab Ghayah Al-Ikhtisar ini tidak banyak ya, tidak banyak mengalami pensyarahan atau perpanjangan penjelasan oleh ulama-ulama. Kita bisa melihat bahwa uh, ada beberapa ulama yang mensyarah kitab Al-Ikhtisar ya. Seperti saya katakan tadi, termasuk Al-Iqna Al-Khatib Syarbaini ya. Kemudian disyarah oleh Al-Yubi, disyarah oleh Madbaghi, kemudian Tuhfatul Habib yang dikarang oleh Al-Bujarimi. Namun bukan seperti kitab Muhadzab Abu Ishaq Asy-Syabrazi. Ini kitab ini mengalami banyak syarahan oleh ulama-ulama lain. Ini cuma dua ya, Muhadzab ini cuma dua. Kemudian dari beberapa hal lainnya seperti kayak Muharrar, Abu Qasim Ar-Rafi'i disyarah oleh ulama-ulama lain dan sebagainya. Jadi jemaah kajian fikih sekalian, nah perlu kita ketahui bahwa kitab Ghayah wa Taqrib ini kenapa menjadi pembahasan kita, pengajian kita kali ini, karena saya rasa memang kitab Ghayah wa Taqrib ini kitab yang singkat, kitab yang bagus dan tidak terlalu payah untuk kita amalkan. Kalau kita membaca kitab I'anah atau kitab Bajuri, kitab Mahali, tidak masalah. Tapi untuk pengamalannya, untuk mencapai ke satu tingkat habis ke pembahasan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya itu sangat lama sekali. Jadi kita langsung saja biar nggak lama-lama. Ini karya Matan Ghayah wa Taqrib ini adalah karya Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Kita baca terus. Ini muqaddimah penerbit. Apa kita baca aja tapi kita baca sedikit ya tentang muqaddimah penerbit ini. Jadi perlu diketahui bahwa Imam Abu Syuja' itu adalah seorang qadhi ya. Seorang qadhi. Beliau ini adalah seorang qadhi. Qadhi itu kan bisa kita katakan sebagai hakim. Sebagai hakim ya. Jadi kalau bahasa hakim itulah qadhi. Kemudian nama beliau Syihabuddin. Syihabuddin ini bukan nama asli beliau. Ini adalah gelaran yang disepakati oleh para ulama lalu diletakkan kepada nama beliau. Nama beliau asli adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Abu Syuja' Al-Asfahani. Lalu timbul pertanyaan, apa alasan para ulama membuat nama Syihabuddin ini menjadi sebuah gelar bagi pengarang kitab? Tentunya di beberapa riwayat mengatakan bahwa alasan para ulama menyebut beliau adalah sebagai Syihabuddin karena memang setiap ulama-ulama dahulu sering menyebut kalau ada ulama bernama Ahmad selalu disebut Syihabuddin. Itu setiap ulama yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kalau ada nama ulama yang alim bidang fikih, bidang tasawuf dan sebagainya, maka para ulama menyebut Ahmad dan Muhammad ini sebagai Syihabuddin. Nah, jadi nama asli beliau adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Abu Syuja' Al-Asfahani. Asfahani ini adalah Mesir. Ahadul fuqaha Asy-Syafi'i. Beliau termasuk salah seorang ahli fikih menurut bermadzhab Syafi'i. Kemudian beliau lahir wulida rahimahullahu sanah 533 Hijriah. Beliau ini lahir pada 533 Hijriah. 533 Hijriah. Tapi menurut Imam As-Silafi, kalau nggak salah saya, dalam kitab Majma' Salaf, Majma' Safar kalau nggak salah saya, di sana tertulis bahwa beliau lahir bukan pada tahun 533, tapi beliau lahir pada 534 Hijriah. Tapi ini bukan menjadi masalah ya, karena memang perbedaan pendapat ulama itu sering terjadi. Apalagi memang beliau ini lahir pada tahun 594. Jadi sekitar puluhan tahun sebelum Imam Syafi'i. Sekitar puluhan tahun sesudah Imam Syafi'i meninggal. Jadi
siapa itu Imam As-Silafi? Imam Silafi itu adalah imam uh, yang pernah berjumpa langsung dengan Imam Abu Syuja. Beliau sendiri yang menanyakan tentang kelahiran beliau. Maka beliau mengatakan 534. 533 Hijriah ini adalah pendapat ulama lain. Nah, nanti kita akan bahas. Beliau inilah meninggal, wafat itu 500 pada 593 Hijriah. Jadi dua pendapat ulama ini termasuk lahirnya beliau ini dan meninggalnya beliau itu adalah menurut pendapat ulama Imam Al-Mujarimi, pengarang kitab Asy-Syiah Mujarimi, dan Imam Al-Bajuri. Tentunya mereka ada alasan mengapa mereka mengatakan lahirnya Imam Abu Syuja itu 533 Hijriah dan meninggal 593. Nah, keduanya ini para ulama menyebutkan bahwa beliau ini Abu Syuja itu memiliki umur sekitar 160 tahun. Pendapat ini diambil dari pendapat Al-Bajuri dan pendapat daripada Imam Bujairimi ya. Tapi kalau pendapat Imam As-Silafi, beliau ini berumur 60 tahun. 60 tahun. Jadi beliau ini berumur 60 tahun. Nah, kemudian semasa beliau hidup, beliau itu sering mengarang kitab. Beliau sering belajar kitab. Kemudian beliau itu Imam Abu Syuja ini adalah salah seorang yang rajin terhadap ilmu agama. Beliau itu pernah selama 40 tahun belajar agama. Kemudian selebihnya umur beliau itu yaitu 20 tahun kemudian, atau menurut pendapat ulama Al-Bujarimi tadi, itu selebihnya beliau habiskan umurnya untuk Masjid Madinah. Jadi beliau tugasnya adalah sering menggulung tikar di Madinah. Dia habis umur di sana. Nah, ini adalah sedikit tentang riwayat hidup beliau. Kemudian lahu minal kutub, bagi seorang Imam Abu Syuja itu memiliki beberapa kitab. Di antara kitab beliau adalah Al-Ghayah fil Ikhtisar wa huwa al-ma'ruf bi matani Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i. Yang kita baca sekarang ini namanya Al-Ghayah fil Ikhtisar. Insyaallah akan kita baca ke depan. Yang kedua adalah Syarah Al-Ighna fi Furu'i Syafi'i alladhi al-Fahul Qadi Al-Mawardi. Syarah Al-Ighna, kenapa disebut syarah? Syarah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah penjelas. Ya. Artinya adalah penjelas atau perpanjangan kitab. Jadi kalau ada buku kita ya sekitar 20 halaman mungkin, lalu datang seseorang untuk meluaskan lagi kitab itu. Itulah disebut dengan syarah. Jadi syarah itulah memperluaskan kitab. Jadi beliau ada mengarang kitab namanya Syarah Al-Iqna' fi Furu'i Syafi'i alladhi al-Fa'ul Qadi al-Mawardi. Jadi beliau ini mengarang kitab disyarah lagi, diperpanjang kitab Al-Iqna' ya pada masalah furu'. Furu' ini adalah cabang ilmu agama. Dia kan dalam usul fiqh itu kan ada namanya asal. Asal itu adalah dasar dalil. Jadi kalau memang Allah mengatakan solat di dalam Al-Quran, maka hukumnya adalah solat wajib. Nah, kalau furu adalah cabang. Bagaimana arti furu itu? Furu itu salah satunya seperti kayak Rasulullah dulu itu pernah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Rasulullah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat gandum. Jadi karena di Indonesia ini tidak ada zakat gandum, maka dialihkan oleh para ulama atau disebut dengan kias. Jadi kias ya. Jadi radul far'i ilal asli. Kias itu maknanya adalah radul far'i ilal asli, mendatangkan furu' kepada asalnya. Jadi para ulama Indonesia membuatlah zakat ini ya, dialihkan perintah zakat ini kepada beras. Inilah beras inilah yang disebut dengan furu' namanya. Cabang ilmu pengetahuan dalam bidang fikih. Ya, sudah habis ya. Ini adalah sedikit mukadimah kita baca.
sekarang kita baca sedikit tentang kata-kata beliau. Jadi beliau sebelum mengarang kitab, ini dah masuk ke intinya. Sebelum mengarang kitab, beliau membuat mukadimah sedikit. Dalam mukadimah ini, beliau mendahului dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus mendahului kata Bismillah? Karena ini tentunya banyak sekali manfaatnya. Di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Mahalli, di dalam kitab Al-Bujairimi, dalam kitab Syekh Al-Bujairimi, Syekh Al-Bujairimi dalam kitab Al-Bajuri dan lain sebagainya, selalu para ulama ini menulis abtadi'u bi bismillah. Terkadang ada ulama menulis abtadi'u bilhamdulillah. Kenapa ulama menyebut abtadi'u bi bismillah? Karena memang bismillah ini mengandung banyak berkah. Seperti mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin dzi balin, tiap-tiap pekerjaan itu penting, kata Nabi. La yabda'u bi bismillah fa aqta. Siapapun pekerjaan itu tidak dilakukan dengan bismillah, maka terputus berkahnya. Nah, jadi kita akan membahas sedikit tentang bismillah. Ada 2 poin yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, bismillah ini kata Nabi tadi kan mengandung berkah. Ya, berkah. Apa yang dimaksud berkah? Berkah itu adalah nikmat yang merata, ya. Nikmat yang merata. Kemudian berkah juga bisa diartikan sebagai anugerah rahmat. Ya, anugerah rahmat. Berkah juga diartikan dengan nikmat iman. Berkah juga diartikan dengan sehat badan. Berkah juga diartikan dengan sehat hati. Berkah juga bisa dikatakan dengan hidup aman. Berkah juga bisa dikatakan dengan merasa kecukupan. Ini berkah. Sebenarnya banyak makna berkah. Cuma inilah sedikit penjelasan mengenai berkah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini kata Rasulullah tadi kan fahu akta, terputus berkah. Jadi kalau ada orang mengerjakan amal soleh, pekerjaan sesuatu, baikkah dia naik motor atau dia masuk rumah atau dia memulai belajar dan sebagainya, kalau tidak mendahului daripada Bismillah, maka kata Rasulullah itu berkahnya akan putus. Jadi kalau kita ini mengerjakan sholat, maka berkah sholat itu putus. Nah, walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Bismillah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui dari Bismillah ini adalah di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin, di sana itu dijelaskan ada beberapa kaedah penting. Jadi Bismillah, ya, Bismillah ini adalah satu kalimat. Nah, jadi Bismillah ini merupakan kumpulan makna. Artinya apa? Di dalam kitab Al-Bajuri, dalam kitab I'anatul Talibin, di sana jelaskan ada seorang ulama dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa kitab agama Samawi, ya, jadi kitab agama Samawi yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, itu semuanya itu terkumpul di dalam Bismillah, di dalam Al-Quran, bukan Bismillah, dalam Al-Quran. Jadi semua makna kitab agama Samawi, yaitu agama yang ahlu kitab, ya, bukan agama hari ini, agama Kristen hari ini, itu seperti Taurat, Zabur, Injil, semuanya itu terkumpul maknanya ke dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu semua maknanya, semua makna hakikatnya itu kembali kepada Al-Fatihah. Ya, Fatihah. Oleh sebabnya maka Rasulullah kan pernah menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tapi tidak Allah berikan kepada yang lain. Salah satunya adalah Al-Fatihah ini. Jadi semua kumpulan Al-Quran itu maknanya tertuju kepada Al-Fatihah. Nah, dari Al-Fatihah, ya, referensi ini bisa dilihat dalam kitab I'anah pada qauluhu bismillah. Di sana ada pendapat Imam Syekh Dimyati, ya. Jadi dari Al-Fatihah maka terkumpullah semuanya itu ke dalam Bismillah.
Kemudian dari bismillah, semuanya itu terkumpul di dalam huruf, ya, dalam huruf ba. Ba-nya itu ya. Nah, terakhir huruf ba itu terkumpul di dalam, ya, di dalam titiknya, ya. Ya, ini dia. Nah, tentunya ada alasan mengapa para ulama menyebut demikian, ya, menyebut bahwa dari kitab agama samawi itu turun ke Al-Quran, Al-Quran itu berkumpul semua maknanya ke Fatihah, Fatihah itu berkumpul semua makna ke Bismillah, Bismillah berkumpul semua pada huruf Ba, Ba itu berkumpul semua kepada titiknya. Itu tentu punya alasan. Tentunya alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama itu adalah alasan yang harus kita percayai. Karena memang yang mengatakan ini adalah ulama alim, ulama terkenal, ulama yang pandai dalam bidang ilmu agama. Jadi kalau memang ada orang mengatakan begini, yang dia tidak ada dasarnya, ya, yang dia bukan ulama, itu mungkin bisa kita ragukan. Tapi ini adalah pendapat para ulama. Saya ambil ini dari kitab yang Nahdlatul Talibin pada qaulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa lihat di sana. Nah, ada satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ba ini mengandung makna besar. Ini ba ini mengandung makna besar. Kata Allah, bikana makana biyakunu mayakunu. Jadi ada ulama mengatakan bahwa seluruh kitab agama samawi itu terkumpul di dalam Al-Quran. Al-Quran itu terkumpul di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul dalam Bismillah. Bismillah itu terkumpul pada ba. Di seluruh makna Al-Quran, seluruh huruf Al-Quran itu terkumpul di dalam huruf ba. Maka ba itulah singkatan daripada kata-kata bikana makana biyakunu mayakunu. Bikana makana, dengan karena adalah aku yang menciptakan itu ada, maka adalah dia. Ya, dengan adalah aku menciptakan sesuatu yang akan ada, maka akan adalah dia. Inilah makna huruf ba tadi. Nah, ini dia. Jadi kita tidak akan lama-lama di sini karena memang nanti habis waktu kita di sini. Jadi inilah sedikit mengenai tentang Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya, ini perlu dibahas juga. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ini perlu diketahui ya. Kalau Ar-Rahman itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah menyebut ada pengasih, ada penyayang? Ini tentunya pengasih ini adalah bagi orang-orang yang beriman, penyayang bagi orang-orang yang kafir. Artinya apa? Walaupun orang itu berbuat baik, tapi Allah tetap Maha Pengasih pada mereka. Nah, ini tidak menjadi pembahasan yang panjang bagi kita. Kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Alamin. Alam ini dari isim fa'il. Jadinya alim. Alamin. Semesta alam. Alhamdulillah. Segala puji. Sini tertulis ada kata-kata segala puji. Ini perlu kita ketahui. Kenapa di dalam alhamdu makna al di sini adalah bermakna segala. Padahal seharusnya alhamdu seperti al-Fatihah. Karena al-Fatihah kita ucapkan alhamdu. Seharusnya bukan al di sini, tetapi kullul hamdu. Kalau misalnya maknanya itu segala puji, maka dia kalimatnya seharusnya begini. Kalimatnya seharusnya kullu hamdulillah. Kullul hamdillah. Kullul hamdillah. Kullul hamdillah. Kullu hamdillah. Ataupun bukan demikian, dihilangkan alif lamnya, kullu hamdulillah. Nah, kalau sudah demikian, kalau sudah kullu hamdulillah ini, maka artinya ya sudah pasti segala puji bagi Allah. Ya, kan? Barulah masuk di sini segala puji bagi Allah. Jadi segala inilah kullu maknanya. Tetapi kenapa dalam Al-Fatihah itu tercantum bukan kullu alhamdulillah, tapi alhamdu, segala puji. Alif lam ini artinya adalah segala. Ternyata alif lam ini sebenarnya kalau dalam ilmu ma'anil huruf ya, itu maknanya adalah alhamdu sini adalah maknanya adalah alif lam istighraq. Alif lam
Ya, istighra. Apa itu alif lam istighra? Yaitu alif lam menunjukkan kepada kata banyak. Alif lam ni bukan makna alif lam istighra saja. Ada alif lam nanti ibtidaiyah namanya dan sebagainya. Nah, jadi alif lam di sini maknanya alif lam istighra. Maka disebut dengan segala puji. Segala puji, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa tahirin wa sahibatihi ajma'in. Dan salawat Allah, salawat Allah atas pemimpin kita Muhammad Nabi dan salawat Allah juga atas keluarganya yang suci dan atas sahabat-sahabatnya semuanya. Jadi salawat kepada Allah ini bersalawat kepada Nabi. Jadi ada beberapa kategori salawat. Ya, ada beberapa kategori salawat. Ya, ada berarti di sini ada salawat Allah. Ya kan? Ada juga namanya salawat para malaikat. Salawat para malaikat. Ya, ada nanti salawat manusia, salawat makhluk lain, salawat manusia dan hewan. Ya. Kenapa saya buat begini? Karena memang dalam Al-Quran itu kan ada ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan ada di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kadang orang bertanya, apakah makna selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Kalau selawat Allah kepada Nabi Muhammad itu maknanya adalah salam. Ya, maknanya adalah salam. Kemudian rahmat. Kemudian ampunan. Jadi silahkan lihat referensi ini di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Bajuri juga dijelaskan. Nah, kemudian salawat para malaikat kepada Nabi itu adalah meminta ampunan. Meminta ampunan. Ya kan? Kemudian meminta rahmat. Kemudian salawat manusia dan hewan kepada Nabi itu artinya adalah meminta berkah, meminta syafaat. Ini paling penting. Jadi salawat Allah itu ini maknanya salawat para malaikat, ini juga maknanya salawat kita kepada Nabi, ini juga maknanya. Jadi ada berbagai macam salawat. Jadi jangan kita anggap nanti Allah itu bersalawat dengan cara sama seperti kita, itu tidak. Jadi berbeda Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, berbeda juga para malaikat, dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kembali sedikit ke hamdun. Ini hamdun dengan artinya puji. Hamdun itu artinya adalah puji. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa alhamdu ini ya, alhamdu itu ada beberapa makna. Hamdu, ya, hamdu itu yang pertama ada namanya hamdu artinya pujian. Pujian. Dalam kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan bahwa hamdu ada beberapa kata. Ada pujian Allah terhadap dirinya, atau dalam bahasa Arabnya adalah hamdulillahi li nafsihi, yaitu tahmid Allah, pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Ada namanya hamdulillah li khalqihi, yaitu pujian Allah terhadap makhluknya, seperti beliau memuji Rasulullah, beliau memuji para ulama dan sebagainya. Kemudian ada hamdul khalqi ilallahi, yaitu pujian makhluk, ya, dan makhluk kepada Allah. Ini seperti kita memuji Allah. Kemudian yang keempat adalah hamdul khalqi ila khalqihi, yaitu pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Jadi hamdun itu ada beberapa pembahagian. Ya, ini hamdun ya, pujian ini. Nah, kemudian setelah itu ada hal yang perlu kita ketahui juga, Sayyidina. Kenapa Imam Abu Syuja' menulis Sayyidina di sini? Itu tentunya memiliki alasan.
Karena beberapa di antara kita menganggap bahwa kalau bersolawat kepada Rasulullah tu tidak pakai Sayyidina. Bahkan ada orang mengamalkan hadis dhaif seperti la tusayyidina la tusayyiduni fi shalah. Janganlah engkau memanggil aku itu di dalam salat kata-kata Sayyidina, pemimpin. Nah, memang jelas ya dalam hadis Rasulullah di dalam kitab salah satu kitab mantik, ya saya lupa namanya. Di sana tertulis memang ada satu hadis Nabi. Jadi para sahabat mengatakan kaifa nusalli alaika kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami ini bersalawat kepadamu. Maka kata Rasulullah, qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qulu Allahumma salli ala Muhammad, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi tidak memberi kata sayyidina di sana, tetapi bukan menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyebut sayyidina. Tidak kita mengharamkan orang yang mengatakan sayyidina, tidak. Artinya apa? Sayyidina inilah bentuk kalimat pujian kita, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Seperti mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana Sayyidun Walid Adam. Saya adalah pemimpin Nabi Adam. Saya adalah pemimpin dari seluruh manusia. Jadi perlu diketahui di sini sah kita pakai Sayyidina. Dan sah juga bagi orang yang membaca salawat tidak memakai Sayyidina. Jadi tidak masalah, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, salawat Allah atas sayyidina Muhammad nabi wa alihi tahirin dan keluarga beliau yang suci. Arti suci di sini suci daripada maksiat, suci daripada akidah-akidah lain. Wasahibati ajmain, dan sahabat-sahabat beliau. Keluarga Nabi seperti Khadijah, seperti Aisyah, seperti Ali, seperti Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah keluarga Nabi yang suci. Wasahibati ajma'in, dan salawat Allah juga. Allah bersalawat juga, memberi rahmat, salam, ampunan kepada keluarga Nabi dan juga kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian qala al-Qadi, telah berkata Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimallahu taala. Ini telah berkata Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimallahu taala, sa'alani, telah bertanya kepadaku oleh seseorang, yaitu ba'dul asdiqai, sebahagian saudara-saudaraku, hafidhumullah, semoga Allah mengampuni mereka. Jadi apa yang ditanya oleh sebahagian teman-teman kepada kepada Imam Abu Qadi Syuja' ini, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i rahimallahu taala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar. Jadi mereka ini meminta kepada Imam Abu Syuja' untuk menulis satu kitab fikih sebagai amalan resmi, artinya amalan pasti. Jadi mengamalkan fikih yang kitabnya tidak terlalu banyak, terlalu panjang. Maka disebut mukhtasaran. Jadi amala mukhtasaran fil fiqhi, bahwasanya Imam Abu Syuja' dia mohonkan untuk membuat ya kitab mukhtasar di dalam mazhab Syafi'i. Nah, alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayat lijaz liyuqraba 'ala al-mu'tallim darusuhu. Jadi tujuannya juga selain itu untuk memberi kemudahan kepada para murid untuk belajar kitab fikih. Jadi jangan panjang-panjang sekali. Kalau ulama yang mengaji kitab fikih tidak masalah. Ini masalahnya kalau kita orang-orang awam ini yang baru mulai, itu kan disebut mubtadi. Ini kan disebut mubtadi. Jadi harus bisa gimana caranya. Ada kitab kecil, mukhtasar yang dikarang oleh Imam Abu Syuja' yang bisa dibelajar oleh al-mubtadi. Nah, wa'an aktsira fihi, dan bahwasanya telah banyaklah di dalamnya itu daripada pembahagian-pembahagian. Jadi di dalam kitab ini dibagi-bagi, ada beberapa pembahagian seperti bab tahara, bab solat, bab puasa dan sebagainya. Wa hasril ikhtisali, ya, dan meringkaskan dan membatasi rincian-rincian penjelasan di dalamnya. Jadi bahwasanya Imam Abu Syuja' ini disuruh oleh salah satu asdiqanya, teman-temannya, untuk menulis kitab yang dalam kitab beliau itu harus ada beberapa pembahagian dan pembatasan makna yang luas. Fajibtuhu ila dzalika taliban li thawbi raghiban, maka dijawab oleh Imam Bukhari ya pada permintaan mereka itu, li thawbi, ya, li thawabi raghiban, semoga untuk pahala yang gemar terhadap pahala, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam taufik, lis-sawabi, dan kebenaran. Innahu 'ala ma yasha'u qadirun bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala itu
atas segala kehendak, ya, Qadir yang maha berkehendak bi'ibadihi, dan dengan hambanya, latifun khabirun, bahwa Allah itu maha halus, ya. Jadi artinya apa? Di sini bahwa Imam Abu Syuja diminta oleh beberapa saudaranya untuk menulis kitab, dan alhamdulillah beliau itu fa'ajibtuhu, beliau itu menerima permintaannya. Beliau menerima permintaan daripada teman-temannya. Maka hasillah yang namanya nanti kitab Bayh al-Ikhtisar. Inilah yang kita akan belajar. Nah, jadi jemaah kajian fikih sekalian, sampai di sini saja ya penjelasan kita. Insyaallah kita akan mulai besok kitab taharah. Insyaallah besok kita akan mulai kitab taharah, kitab cara bersuci, dan kita akan praktek, ya, praktek ibadah bersama-sama, ya, sesuai daripada isinya. Jadi demikianlah mungkin pengajian ringkas ini. Ikuti kami terus di channel Kajian Fikih. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau video ini bagus. Share kepada teman-teman, keluarga, abang-abang, dan sebagainya. Jangan lupa klik langganan untuk video kami agar kalian mendapatkan update pengajian seterusnya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.